Ini dia cara ampuh untuk mengubah kebiasaan buruk suami tanpa harus capek marah-marah, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, buat Bunda yang saat ini suaminya punya kebiasaan buruk, entah itu chattingan sama wanita lain, suka berjudi, ya, ngelayap keluar rumah, jarang di rumah dan sebagainya, maka di video ini saya ingin membagikan tips jika Bunda ingin mengubah kebiasaan buruk suami ke arah yang jauh lebih baik. Tapi sebelum saya spill caranya, ada beberapa prinsip yang perlu Bunda pahami. Yang pertama, secara naluriah, ya, manusia itu inginnya mencari kenikmatan dan tidak mau sengsara. Yang kedua, laki-laki itu tidak mau dinasehati atau digurui oleh istrinya. Ketika istri mengkritik, menasehati, ya, egonya ya akan terganggu. Dia akan merasa, ih, apa-apaan sih? Tahu nggak sih dia lagi ngomong sama siapa? Yang ketiga, umumnya suami atau laki-laki itu nggak mau berubah hanya demi menuruti keinginan istri. Waduh, kok dari 3 prinsip itu hawa-hawanya berita buruk semua ya, Bun? Bunda jangan khawatir ya. Dengan memahami 3 prinsip ini, Bunda akan tahu bagaimana menstimulus, ya, atau memberikan pengaruh supaya suami di sini tuh mau berubah. Sehingga kita nggak perlu pakai cara-cara lama seperti menasehati, ngasih tahu, ngelarang-larang, marah-marah, ngomel dan sebagainya. Kita nggak perlu lagi teriak, Bun. Kamu ini ya emang susah dibilangin. Kan aku udah bilang, jangan keluyuran. Ya, nggak ada lagi yang kayak gitu ya, Bun, insya Allah. Lalu gimana caranya nih? Oke, yang pertama, karena manusia itu nalurinya itu pengen cari kenikmatan dan menghindari sengsara, maka ketika suami suka melakukan kebiasaan buruknya, ya entah chattingan sama wanita lain, keluyuran, berjudi, atau kemaksiatan lain misalnya, ya dia menganggap bahwa semua itu membawa kenikmatan. Dan ketika kita melarang-larang suami, ya efeknya suami bakal menganggap kita sebagai perusak dan pengganggu kenikmatannya. Nah, sampai di sini para bunda di rumah mungkin mulai bertanya-tanya nih, ih, Bunda Ayu malah belain suami nih. Bunda nggak perlu khawatir ya, karena di sini kita belajar memahami kondisi mental suami kita, Bun, supaya lebih bijak dalam mengambil sikap. Oke, kita kembali ke topik ya, Bun. Ketika di sini kita sebagai seorang istri melarang-larang suami, apalagi sampai ngomel, nah biasanya suami malah semakin tertantang karena egonya itu terusik. Nah, lalu gimana caranya? Oke, tawarkan kenikmatan-kenikmatan lain buat suami Bunda. Nah, di sini tugas Bunda adalah mengalihkan perhatian suami pada sumber-sumber kenikmatan lainnya. Oke, kita ambil contoh aja, Bun. Suami Bunda ini hobinya main judi, main kartu, ya, ngabisin uang sama temen-temennya. Nah, di sini Bunda kasih suami kesenangan main kartu di rumah. Oke, Bunda bisa ajak suami main kartu di rumah sama Bunda. Ajak taruhan, Bun. Misalnya nih, kalau suami menang, taruhannya nanti Bunda bakal kasih layanan di ranjang yang spesial. Misalnya seperti itu. Atau mijitin suami 1-2 jam. Selanjutnya, bikin suami Bunda itu ketagihan main kartu sama Bunda dengan taruhan yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti kalau dibiasakan dan suami bisa menikmati main sama Bunda, itu lama dia akan males keluar rumah. Nah, dengan cara ini, suami Bunda akan tetap mendapatkan kesenangannya. Bunda juga bisa mendapati suami Bunda di rumah, dan permainan kartu yang tadinya berdosa sekarang jadi berpahala. Nah, rumusnya, orang itu sulit berhenti dari maksiat sebelum dia merasakan nikmatnya taat. Jadi kuncinya, berikan kenikmatan di jalan yang benar. Oke, yang kedua, karena di sini ada prinsip bahwa laki-laki itu tidak mau dinasehati dan suami tidak mau berubah demi istri, maka jangan menasehati suami. Dan jangan menyuruh atau berharap suami itu berubah demi Bunda. Tapi sentuh dulu kesadarannya, Bun. Kalau kesadarannya di sini udah tersentuh, maka insya Allah suami akan berubah dengan sendirinya. Ya, bahkan bisa jadi dia itu berubah ke arah yang jauh lebih baik dari harapan kita. Nah, caranya gimana? Pupuk egonya.
tumbuhkan harga dirinya. Nah, di sini Bunda bisa contoh salah satu klien yang saya bimbing. Di sini suaminya itu menjalin hubungan dan ingin menikahi seorang wanita yang katanya ingin berhijrah dan butuh bimbingan. Nah, di sini saya paham, si suami ini merasa diagungkan karena merasa dijadikan pemimpin. Dan inilah yang bikin si suami itu kepincut sama si pelakor. Nah, lantas saya sarankan klien saya untuk berhenti mengejar-ngejar suaminya. Sebagai gantinya, saya minta beliau untuk memenuhi kebutuhan ego suaminya, yaitu dengan seolah memposisikan dirinya sebagai murid agama. Nah, kenapa? Karena si pelakor ini kan senjatanya juga lewat minta dibimbing agama ya. Maka saya suruh klien saya ini untuk menganggap suaminya sebagai guru agama untuk dirinya. Ya, beliau banyak bertanya di sini, banyak minta pendapat, banyak mendengarkan, banyak memuji, dan mengagumi pengetahuan suaminya. Kemudian beliau imbangi dengan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bermunajat dan berzikir. Ya, alhamdulillah Bun, dengan keistiqomahan beliau menjalani trik ini, Allah berikan kesadaran buat suami beliau sehingga menghentikan hubungannya dengan wanita lain dan mau fokus ke klien saya. Kenapa begitu? Ya, di sini suami beliau mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu dimanjakan egonya, dibesarkan harga dirinya. Nah, ketika ini sudah dia dapatkan, maka insya Allah egonya bisa kita setir seperti yang kita inginkan. Ya, di proses ini memang gak mudah ya Bun, karena kita itu seolah-olah terkesan harus selalu mengalah. Tapi mengalahnya kita di sini itu bukan berarti kita menyerah Bun, tapi mundur satu langkah untuk maju 4 langkah ke depan. Ya, tahu-tahu suami mau sadar dan mau berubah jauh lebih baik. Tanpa ya kita harus ngotot menceramahi atau mengejar-ngejar suami secara mental. Jadi itu ya Bun, beberapa cara yang bisa Bunda lakukan kalau Bunda ingin suami berubah jauh lebih baik. Ya, memang ini kelihatannya nggak mudah ya, kita butuh effort juga. Jadi kalau Bunda ingin dibimbing secara privat di fase ini, langsung saja menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini Bun. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.